Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 4 cara Lo Keng Hong pilih saham. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Lo Keng Hong merupakan salah satu panutan investor tersukses di Indonesia. Beliau sering disebut sebagai Warren Buffett Indonesia karena mampu menghasilkan keuntungan yang fantastis. Nah, sudah banyak content creator yang membahas bagaimana cara LKH membeli suatu saham. Pada kesempatan ini, saya coba menyampaikan dari sudut pandang baca saham, bagaimana mantan pegawai bank ini menganalisa suatu saham. Namun, tentu saja pembahasan ini hanya dari sudut pandang saya pribadi. Bisa saja benar, bisa juga salah. Selalu disclaimer on ya. Poin pertama, membeli saham yang perusahaannya dikenal baik. Apabila ingin membeli suatu saham, tentu sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk mengetahui seluk-beluk perusahaan yang akan dibeli. Biasanya, kita hanya melihat dari laporan keuangan, tahunan, public expose, atau menghadiri RUPS. Namun, bagi seorang LKH, dia akan mengunjungi lokasi perusahaan sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Dengan meninjau tempat perusahaan beroperasi, tentu LKH akan melihat secara langsung bagaimana operasional usaha dari saham yang diincarnya. Selain mengunjungi lokasi perusahaan, LKH juga sering mengikuti rapat umum pemegang saham untuk bertemu dan berbincang dengan top manajemen perusahaan. Jika pemegang saham biasanya hanya bisa mengajukan pertanyaan saat dibuka sesi tanya jawab, tapi untuk kapasitas seperti LKH, beliau bisa berbincang dengan direksi atau komisaris perusahaan, bahkan saat ramah tamah. Dikarenakan sering mengunjungi lokasi perusahaan sebelum membeli, belum lama ini terjadi perbincangan di forum komunitas saham karena LKH bertemu dengan HT yang merupakan pemimpin MNC Group. Diisukan bahwa LKH tertarik membeli salah satu saham perusahaan MNC Group. Apakah kamu tahu saham yang dimaksud itu? Tulis di kolom komen ya. Poin 2, saham-saham yang masuk kategori turnaround stock. Turnaround stock merupakan istilah yang sering diberikan kepada perusahaan yang mempunyai kinerja kurang memuaskan atau bahkan rugi. Namun, ke depan diharapkan perusahaan itu bisa memperbaiki kinerjanya sehingga menghasilkan pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan seperti ini biasanya mempunyai harga saham yang cenderung rendah dan tidak bergerak kemana-mana. Tapi, apabila terjadi perbaikan kinerja, harga sahamnya bisa loncat dengan signifikan. Namun harus diingat juga, apabila kinerjanya terus memburuk, besar kemungkinan juga harga sahamnya turun lebih dalam. Di sini dapat disimpulkan bahwa turnaround stock merupakan saham-saham dengan high risk dan high gain. Nah, saya ingin bertanya, apakah pernah terdengar LKH membeli saham blue chip seperti BCA, BRI, Unilever, HMSP, dan lainnya? Tentu kita akan lebih sering mendengar LKH memborong saham kurang terkenal, tapi dengan nominal yang besar. Sebut saja PTRO, MBSS, PNLF, BMTR, dan lain sebagainya. Pertanyaannya, apakah LKH tidak tahu bahwa saham blue chip itu bagus? Menurut saya itu tidak mungkin sih, secara dia adalah salah satu investor tersukses di Indonesia. Tapi pertanyaannya, kenapa beliau tidak membeli saham blue chip dan memilih saham-saham kecil? Mungkin saja itu disebabkan dari potensi profit yang bisa dihasilkan. Jika membeli saham blue chip, mungkin potensi profit yang diperoleh hanya di bawah 100% karena harga saham cenderung stabil. Tapi jika LKH membeli saham kecil yang belum terkenal, potensi keuntungannya bisa ratusan bahkan ribuan persen. Sekarang, mari kita ambil contoh saham MBSS atau Mitra Bahtera Segara Sejati. Ini merupakan ringkasan kinerja MBSS yang saya ambil dari RTI Bisnis. Dapat dilihat bahwa dari tahun 2017 sampai 2020, mayoritas kinerja perusahaan menghasilkan kerugian setiap triwulan, kecuali tahun 2019. Dari rasio keuangannya juga, seakan tidak ada yang menarik, dikarenakan mayoritas rasionya berwarna merah akibat kerugian yang dialami. Namun, dari porsi kepemilikan, terlihat ada nama LKH mempunyai 5,79% saham ini. Nah, kenapa beliau tertarik membelinya? Padahal perusahaan ini mengalami kerugian yang cukup konsisten selama 4 tahun terakhir. Apakah ada hal yang dilihat LKH yang tidak kita lihat? Poin 3, emiten yang mempunyai nominal harga kecil, biasanya di bawah Rp1.000. Apakah kamu pernah menyadari dugaan ini?
LKH sering tertarik membeli saham-saham yang mempunyai harga rendah, yaitu di bawah Rp1.000. Sebut saja beberapa contoh saham yang dia miliki, seperti MBSS, PTRO, dan PNLF. Berdasarkan data Agustus 2020, harga saham MBSS adalah 412, PTRO 1890, dan PNLF 202. Di sini terlihat hanya PTRO yang mempunyai nominal cukup besar. Namun sebenarnya, PTRO juga sudah mengalami peningkatan harga saham yang cukup signifikan, dari yang awalnya 300-an di tahun 2016. Dengan membeli saham bernominal kecil, tentu porsi kepemilikan yang bisa didapatkan akan semakin besar. Contoh, katakanlah kamu mempunyai dana 1 juta. Apabila membeli saham ICBP, mungkin kamu hanya bisa memperoleh 1 lot saja, dengan harga saham sekitar Rp10.000. Namun, apabila kamu membeli saham PNLF di harga 202, dengan dana yang sama, kamu bisa memperoleh sekitar 49 lot. Selain lebih banyaknya jumlah lot yang bisa diperoleh, hal itu juga memberi kemungkinan untuk mendapat profit yang lebih besar. Katakanlah kita mencari kenaikan 100%. Dengan harga saham saat ini, ICBP perlu mencapai angka 20.000 untuk memperoleh profit 100%. Berbeda dengan PNLF yang hanya perlu ada di angka 400-an untuk memperoleh profit yang sama. Menurut saya pribadi, itulah yang menyebabkan kenapa LKH lebih tertarik membeli saham-saham kecil, yaitu dari sisi lebih banyaknya lembar saham yang bisa diperoleh dan potensi profit yang lebih besar. Poin 4, saham dengan PBV rendah. Poin ini mungkin benar, tapi mungkin juga salah. Menurut saya pribadi, LKH cenderung menyukai saham-saham yang memiliki PBV rendah. Untuk membuktikannya, mari kita simak data berikut ini. Ini merupakan cuplikan materi video yang sudah pernah diupload di YouTube Baca Saham dengan judul LKH punya saham ini. Dari sini kita bisa melihat, berdasarkan 5 rasio untuk screening, hanya PBV yang masuk kriteria, di mana semua saham kurang dari 0,6 kali. Untuk ROE, saham PNLF dan MBSS mempunyai ROE yang rendah. Untuk NPM, PTRO dan MBSS mempunyai NPM yang rendah. Untuk DER, PTRO mempunyai DER yang tinggi. Untuk PER, MBSS mempunyai DER yang tinggi. Dan hanya PBV lah yang memenuhi kriteria valuasi rendah, yaitu kurang dari 0,6 kali. Untuk perkiraan harga beli dan dana pembelian, saya hanya melakukan simulasi dari harga rata-rata, jumlah saham beredar, dan lain sebagainya. Sehingga sangat mungkin kalau LKH membeli di berbagai variasi harga. Namun, setidaknya dengan data ini, kita bisa menemukan bahwa ada satu karakteristik yang mungkin menarik perhatiannya, yaitu PBV yang rendah. Dengan pembahasan ini, mungkin kamu bertanya-tanya, kok kriteria saham yang dipilih LKH berbeda dengan poin-poin yang sering dibawakannya di seminar? Apabila melihat beberapa video seminar LKH, kamu akan menemukan informasi yang disampaikan berupa 1. Pilih saham yang net income-nya bertumbuh. 2. Pilih saham yang ROE dan NPM yang besar. 3. Pilih saham yang punya PER rendah, dan lain sebagainya. Poin-poin tersebut terkesan bertolak belakang dengan kenyataan saham yang dipilih LKH. Kenapa? Menurut saya pribadi, beliau menyampaikan itu dengan tujuan kepada investor pemula. Jadi di sini, mungkin LKH ingin para newbie mencoba saham aman terlebih dahulu, agar tidak langsung kaget dengan fluktuasi di pasar modal. Jika beliau langsung membahas kaidah value investing dengan detail, mungkin saja para penontonnya bisa salah tangkap, dan akhirnya malah mengalami kerugian. Jadi di sini, saya berpendapat bahwa beliau adalah orang bijak yang bisa memilih-milih informasi yang akan disampaikan. Di akhir video, sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Bisa saja benar, tapi bisa juga salah. Untuk itu, jadikan video ini sebagai referensi saja, dan bukan acuan dalam menentukan keputusan jual beli. Tetap semangat ya! Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Thank you.